Halo anak-anak, pada video kali ini kita akan membahas tentang soal dan pembahasan turunan fungsi trigonometri. Untuk yang pertama, di sini ada soal tentukan turunan pertama dari fungsi fx sama dengan 3x kali sinus x ditambah kosinus x. Caranya yang pertama, kita misalkan dulu u sama dengan 3x, turunan dari u adalah u aksen sama dengan 3. Jadi 3x kita turunkan menjadi 3. Kemudian v sama dengan sinus x, turunan dari v aksen, turunan dari sinus x adalah kosinus x. W sama dengan kosinus x, kemudian turunan dari W adalah W aksen, turunan dari kosinus x adalah negatif x. Pemisahan itu kita substitusikan ke soal. Maka fx sama dengan u kali v ditambah w. Sekarang kita turunkan fx, f aksen x, turunan dari fx sama dengan u kali v ini kita turunkan berdasarkan sifat perkalian pada turunan. U aksen kali v ditambah u v aksen ditambah turunan dari W. Kita substitusikan sesuai dengan pemisalan yang sudah kita buat sebelumnya. Maka f aksen x sama dengan u aksen itu 3, v itu sinus x, ditambah u itu 3x, v aksen itu cos x, kosinus x, ditambah negatif sinus x. Kemudian ini kita rapikan, 3 kali sinus x dikurangi sinus x, jadi yang negatif saya bawa ke depan, ditambah 3x kosinus x. Karena ini sama-sama sinus x, jadi 3 sinus x dikurangi sinus x itu kan sama dengan 3 sinus x dikurangi 1 sinus x. Hasilnya adalah 3x sinus x-nya saya bawa ke depan, 3x kosinus x-nya saya bawa ke depan, kemudian 3 kurang 1, 2, 2x. Maka turunan pertama fungsi fx adalah 3x kali kosinus x ditambah 2 kali sinus. Karena penjumlahan ini bisa saja dibolak-balik. Sama, oke? Cukup sederhana untuk yang pertama. Kita lanjut ke soal yang nomor 2. Sekarang kita diminta untuk menentukan turunan pertama dari fungsi fx sama dengan 2x kali kosinus x dikurangi x pangkat 3. Sama seperti soal sebelumnya, langkah yang pertama adalah pemisalan. U sama dengan 2x, turunan dari u adalah u aksen sama dengan 2. Kemudian v sama dengan kosinus x, turunan dari v adalah v aksen sama dengan negatif sinus x. W sama dengan x pangkat 3, turunan dari w adalah 3x kuadrat. Pemisalan yang sudah kita buat ini sekarang kita substitusikan ke soal. Fx sama dengan 2x itu u, kemudian kali cos x itu v, dikurangi x pangkat 3 itu w. Kita cari turunannya. Turunannya adalah u aksen kali v. Ini kan u kali v, kita pakai aturan turunan perkalian. U aksen kali v ditambah u v aksen dikurangi W aksen. Substitusikan kembali yang sudah kita dapat di pemisalan. U aksen itu adalah 2, kemudian V-nya adalah kosinus X, U-nya adalah 2X, kemudian V aksennya adalah negatif sinus X, dikurangi W aksennya adalah 3X kuadrat. Sekarang kita hanya tinggal rapikan, operasikan apa yang bisa dioperasikan. 2 kali kosinus X dikurangi, ini kita kalikan menjadi negatif 2x sinus x dikurangi 3x kuadrat. Nah, di sini nggak ada yang bisa kita lakukan lagi, jadi turunan fungsi fx adalah 2 kali kosinus x dikurangi 2x sinus x dikurangi 3x kuadrat. Jadi cukup sampai di sana. Oke, ini masih sama, sederhana. Sekarang kita lanjut ke soal yang ketiga. Sekarang kita punya fungsi fx sama dengan kosinus x dibagi 5 ditambah sinus x. Nah, ini bentuk pecahan. Kira-kira bagaimana cara menyelesaikannya? Mari kita lihat bersama. Langkah yang pertama kita misalkan u sama dengan kosinus x. Maka u aksennya adalah negatif sinus x. Kemudian v sama dengan 5 ditambah sinus x. Maka v aksennya sama dengan 5 kita turunkan 0. Sinus x kita turunkan terhadap x menjadi kosinus x. 0 ditambah kosinus x sama dengan kosinus. Sekarang pemisalan ini kita substitusikan ke soal. Fx menjadi u per v. Turunan dari u per v, kalian bisa lihat di materi yang sudah saya ajarkan pada pertemuan sebelumnya. F aksen x sama dengan u aksen kali v dikurangi u v aksen dibagi v kuadrat. Sekarang kita kembalikan nilai pemisalan ini ke nilai sebenarnya. U aksen negatif sinus x kali v. V-nya adalah 5 ditambah x dikurangi u kali V aksen. U-nya adalah kosinus X, kemudian V aksennya adalah kosinus X, dibagi V kuadrat. V-nya di sini 5 ditambah sinus X. 5 ditambah sinus X dikuadratkan. Ini hati-hati, jadi semuanya dikuadratkan. Kita kerjakan yang di pembilang dulu. Ini negatif sinus X kita kalikan.
negatif sinus X kali 5, negatif 5 sinus X, negatif sinus X kali sinus X, negatif sinus kuadrat X, kemudian negatif kosinus X kali kosinus X. Hasilnya adalah negatif kosinus kuadrat X. Kemudian yang ada di penyebut kita kuadratkan, sehingga caranya 5 ditambah sinus X kali 5 ditambah sinus X. Atau 5 kuadrat 25, 2 kali 5 10 kali sinus X, 10 sinus X ditambah sinus X kuadrat, jadi sinus kuadrat X. Kalau ada yang bingung kenapa bisa hasilnya seperti ini, silahkan bisa ditanyakan di kolom. Kemudian yang di pembilang ini kita sama-sama bagi dengan negatif 1. Ini negatif sinus kuadrat sama negatif kosinus kuadrat X, kita sama-sama bagi dengan negatif 1. Jadi negatif 5 sinus X dikurangi kurung buka, negatif kita bagi dengan negatif kan positif. Negatif kita bagi dengan negatif, hasilnya juga positif. Hasilnya menjadi sinus kuadrat X ditambah kosinus kuadrat X. Penyebutnya tetap. Kemudian yang di dalam kurung ini adalah bentuk identitas trigonometri. Sudah kalian pelajari di tingkat sebelumnya di kelas 10, kelas 11. Sinus kuadrat X ditambah kosinus kuadrat X itu hasilnya sama dengan 1. Jadi pembilang berubah menjadi negatif 5 sinus X dikurangi 1 dibagi penyebutnya tetap 25 ditambah 10 sinus X ditambah sinus kuadrat. Karena tidak ada yang bisa kita lakukan lagi, jadi turunan fungsi kosinus X dibagi 5 ditambah sinus X hasilnya adalah negatif 5 sinus X dikurangi 1 per 25 ditambah 10 sinus X ditambah sinus kuadrat X. Lumayan agak panjang, semoga dengan adanya video ini kalian bisa lebih mengerti lagi. Tapi kalau masih bingung, jangan pernah ragu untuk tanyakan, kalian bisa tanya di kolom komentar. Oke, kita lanjut ke soal berikut. Sekarang soal nomor 4. Soal nomor 4, turunan pertama dari fx sama dengan kosinus pangkat 3 dari 2x dikurangi 1. Bagaimana cara menurunkannya? Sekarang yang pertama, kita misalkan U sama dengan kosinus 2x dikurangi 1. Kemudian U aksennya sama dengan negatif 2 sinus 2x dikurangi 1. Kalau ada yang bingung, boleh tanya di kolom komentar. Nah, seperti ini. Kemudian, pemisalan ini kita substitusikan ke soal. Fx sama dengan U pangkat 3. Karena yang kita misalkan adalah cosnya. Di sini cosnya pangkat 3, berarti U pangkat 3. Turunan dari U pangkat 3 itu adalah 3 kali U pangkat 2 kali turunannya U atau U aksen. Ini kalian sudah pelajari di turunan fungsi aljabar waktu kelas 11. Silahkan diingat-ingat kembali. Sekarang kita kembalikan pemisalannya. F aksen sama dengan 3 kali kosinus kuadrat 2x dikurangi 1. Karena U-nya adalah kosinus 2x kurang 1. Kemudian U aksennya adalah ini. Negatif 2 sinus 2x dikurangi 1. Semua ini kita kalikan. Negatif 2 ketemu dengan 3 hasilnya. Negatif 2 kali 3 dikalikan dengan 3. Negatif 6. Kosinus kuadratnya tetap kosinus kuadrat 2x kali sinus 2x dikurangi 1. Ini tidak boleh dikalikan karena kosinus kuadrat 2x kurang 1 itu adalah satu kesatuan, mereka nggak bisa dipisah. Sinus 2x kurang 1 juga satu kesatuan, mereka tidak. Jadi turunan pertama dari fungsi fx sama dengan kosinus pangkat 3 2x dikurangi 1 adalah negatif 6 kosinus kuadrat 2x kurang 1 kali 2x kurang 1. Jadi cukup segitu aja. Yang baru di sini adalah pangkat 3. Oke, semoga bisa dimengerti. Kalau kurang jelas, silahkan tanya di kolom komentar. Nanti akan saya bantu jelaskan supaya lebih. Sekarang kita lanjut ke soal nomor terakhir. Tentukan nilai dari f aksen pi per 4 dari fx sama dengan 3x dikurangi kosinus x ditambah tangen. Kita diminta menentukan nilai fungsi suatu turunan pertama fx yang x-nya kita ganti dengan pi per 4. Oke, kita akan coba selesaikan. Yang pertama kita misalkan dulu u-nya adalah 3x, v-nya adalah kosinus x, w-nya adalah tangen x. Turunannya u 3, turunannya v negatif sinus x, turunannya tangen secant kuadrat x. Pemisalan ini kita bawa ke soal, maka fx menjadi u kurang v tambah w. Turunannya bagaimana? Jika fungsi penjumlahan dan pengurangan, maka turunannya dibuat seperti biasa. F aksen X sama dengan U aksen dikurangi V aksen ditambah W aksen. Jadi sederhana sekali. Kita kembalikan nilainya. U aksennya adalah 3, V aksennya adalah negatif sinus X, dan W aksennya adalah secant kuadrat. Kita sederhanakan menjadi 3 dikurangi positif kali negatif
negatif ya. 3 dikurangi sinus X ditambah sekant kuadrat X. Oke, turunannya sudah kita dapatkan. Sekarang kita substitusikan nilai pi per 4 ke dalam fungsi tersebut. F aksen pi per 4 sama dengan 3 dikurangi sinus pi per 4 ditambah sekant kuadrat pi per 4. Kita hitung 3 dikurangi sinus pi per 4. Pi per 4 ini 45 derajat ya. Jadi sinus pi per 4 atau sinus 45 derajat adalah setengah akar 2 ditambah sekant pi per 4 atau sekant kuadrat 45 derajat. Sekannya 45 adalah akar 2, berarti akar 2 dikuadratkan. Kita hitung lagi, menjadi 3 dikurangi setengah akar 2 ditambah 2. Akar 2 kita kuadratkan. Yang bisa kita hitung di sini adalah 3 tambah 2. Hasilnya 5 dikurangi setengah akar 2. Berarti F aksen pi per 4 sama dengan 5 dikurangi setengah akar 2. Jadi setelah kita dapatkan turunannya, kita tinggal mensubstitusi atau mengganti nilai X-nya dengan pi per 4. Kemudian kita hitung sesuai dengan nilai trigonometri yang ada. Setelah itu, operasikan yang bisa dioperasikan sampai bentuknya yang paling sederhana. Maka ketemulah hasil 5 dikurangi setengah akar 2. Kalau kalian lupa, kalian bisa buka kembali pelajaran tentang perbandingan trigonometri di kelas 10. Silahkan ingat-ingat kembali nilai sudut-sudut istimewa. Nilai perbandingan trigonometri sudut-sudut istimewa. Oke, sekian video dari saya. Jika bermanfaat, silahkan pencet tombol like-nya. Jika kalian ingin dapatkan video-video selanjutnya dari saya, silahkan tekan tombol subscribe. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih sudah.